6 Fakta Kehidupan Umat Islam di Israel. Artikel ini saya ambil dari akun googleviva.co.id. Penjarahan yang dilakukan oleh Israel atas Palestina kerap dianggap sebagai sebuah permusuhan antara Israel dengan Islam. Akan tetapi, fakta mengatakan bahwa setidaknya ada 1.454.000 orang Islam yang hidup dalam kebebasan sipil dan berpolitik secara penuh di negara Zionis ini. Bahkan, Israel sudah menjamin kebebasan beragama untuk setiap warga negaranya ketika mendeklarasikan kemerdekaan mereka tahun 1948. Kebebasan menganut agama merupakan nilai luhur dari demokrasi Israel. Nah, menyadur dari laman Israel Ministry of Foreign Affairs, berikut adalah fakta kehidupan umat Islam di Israel. Lantas, apa saja fakta kehidupan umat Islam di Israel? 1. Islam agama terbesar kedua di Israel. Perlu diketahui bahwa Islam adalah agama terbesar kedua yang banyak dianut oleh masyarakat Israel. Agama terbesar yang dianut oleh negara ini adalah Yahudi yang mencapai 75,4%. Selain itu, agama Islam unggul dari agama lain yang ada di Israel seperti Kristen yang hanya ada sekitar 2%. Populasi masyarakat Muslim di Israel terus meningkat 10 kali lipat sejak deklarasi kemerdekaan, yaitu 156.000 orang menjadi 1.454.000 orang. 2. Banyak masjid dan muazin digaji pemerintah. Israel setidaknya mempunyai 400 masjid, dan 73 di antaranya berada di kota Yerusalem. Jumlah masjid yang berada di negara Zionis ini terus mengalami peningkatan sekitar 5 kali lipat sejak tahun 1988, karena ketika itu hanya ada 80 bangunan masjid. Menariknya, sekitar 300 imam dan muazin di Israel mendapatkan gaji mereka dari pemerintah. Israel juga turut menyediakan Al-Quran yang dipakai di beberapa masjid, serta mendanai sekolah Arab serta perguruan tinggi Muslim. Sekolah ini mengajarkan tentang Islam, bahasa Arab, dan kurikulum dari Kementerian Pendidikan Israel. 3. Bahasa resmi kedua adalah bahasa Arab. Diperkirakan 17% penduduk Israel adalah umat Islam. Mayoritas Muslim yang mendiami Israel berasal dari suku Arab. Maka dari itu, tidak heran bila bahasa Arab merupakan bahasa resmi kedua setelah Ibrani. Aliran agama Islam terbesar di negara ini adalah Sunni. Tapi, ada pula yang menganut aliran Syiah, Alawite, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. 4. Perayaan Ramadan di Yerusalem. Setiap tahun, pemerintah setempat kerap membuat dekorasi jalanan seperti suasana Ramadan. Mereka juga sering membuat berbagai festival dan juga acara umum. Pemerintah kota Yerusalem merayakan puasa dengan melakukan perayaan tradisional, yaitu dengan menembakkan peluru dan meriam ke arah Yerusalem Timur sebelum imsak dan berbuka. Selain itu, karyawan yang menganut agama Islam juga boleh mengambil hari libur selama bulan Ramadan. Jam kerja mereka juga akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka saat menunaikan ibadah puasa. Pasukan Israel IDF juga kerap menyesuaikan latihan untuk tentara agama Islam selama bulan suci Ramadan. 5. Terlibat dalam akademisi. Umat Islam juga aktif mengikuti pembelajaran di Israel. Sekitar 26.000 mahasiswa Muslim terdaftar dalam lembaga akademik Israel. Tahun 2014 silam, sekitar 21% mahasiswa sarjana di Teknion, Institut Teknologi Israel bergengsi di Haifa adalah orang Arab. Hal ini mungkin sama dengan proporsi orang Arab yang ada di keseluruhan Israel. Bahkan, beberapa umat Islam bertugas dalam melayani kebijakan tahun 2015 tersebut. 6. Kota tempat tinggal umat Islam di Israel. Kebanyakan masyarakat Muslim Israel, berada sekitar 69% berada di bagian utara negara tersebut, yaitu Galilea dan Haifa. Sekitar 20% lagi berada di dalam dan sekitar Yerusalem dan 11% yang lain merupakan orang Badui yang kebanyakan berada di selatan Israel. Adapun di sisi lain ada beberapa masjid yang beralih fungsinya. Puluhan masjid di Israel yang ditinggal penduduk Palestina dan Tiberias akibat peristiwa pengusiran besar-besaran atau Nakba tahun 1948 telah beralih fungsi, bahkan izin renovasi pun ditolak. Salah satunya Masjid Umari yang terkemuka penduduk Tiberias yang juga dikenal sebagai Masjid Zaidani, dibangun dengan arsitektur Mameluke dengan kubah dan menara yang besar. Sama seperti kebanyakan penduduk Palestina, penduduk Tiberias melarikan diri ke Suriah dan Lebanon menyusul Nakba,
kata Kamal Khatib dari High Follow-up Committee for Arab Citizens of Israel kepada Anadolu Agency, dan dikutip The Middle East Monitor, tanggal 28 Juli tahun 2020. Keluarga Zaidani pindah ke kota dekat Nazaret, ujarnya. Menurut Khatib, keluarga Zaidani telah meminta otoritas Israel untuk mengizinkan mereka merenovasi Masjid Umari tersebut. Namun otoritas kota Tiberias menolaknya. Beralasan pihaknya akan merenovasinya, namun tidak terjadi. Bahkan sejak masjid ditutup dengan otoritas Israel melarang para peziarah dan pengunjung memasukinya, ujar Khatib. Satu studi menunjukkan 40 masjid telah dirusak, ditutup atau ditelantarkan, sementara 17 lainnya berubah fungsi menjadi bar, restoran, atau museum. Misalnya, Masjid Al-Ahmar di kota Safed berubah menjadi gedung konser, Masjid Al-Jadid di kota Kaisarea berubah menjadi bar. Adapun di pihak Israel membantah tudingan masjid telah beralih fungsi. Bantahan terakhir disampaikan Oktober tahun 2015 oleh Kementerian Luar Negeri yang menyatakan, ada sekitar 400 masjid di Israel. Selain itu, Israel mengklaim jumlah peziarah 5 kali lipat dalam 25 tahun terakhir. Namun menurut Khatib, Israel tidak pernah membangun masjid dalam sejarah negara itu. Di sisi lain juga ada 3 masjid terindah di Israel yang menjadi daya tarik umat Islam. Keberadaan masjid di Israel jadi salah satu daya tarik tersendiri bagi umat Islam. Ada 3 masjid yang terkenal di sana dan sering didatangi. Di Israel mayoritas penduduknya adalah pemeluk Yahudi. Namun masih ada deretan masjid yang perlu disinggahi umat Muslim selama berkunjung ke sana. Sementara itu, umat Muslim di Israel berjumlah 20%. Anda tak usah khawatir untuk menemukan masjid di sana untuk menunaikan ibadah salat 5 waktu. 1. Masjid Hassan Bek, Tel Aviv, Jaffa. Pertama kali dibangun pada tahun 1916 sebagai bagian dari Jaffa, masjid ini adalah salah satu masjid paling terkenal di Tel Aviv dan menjadi sumber banyak kontroversi. Sejarah masjid dan makna simbolis yang mendalam bagi komunitas Arab Jaffa, telah memicu banyak perdebatan sengit tentang kehadirannya di salah satu utama kota itu. Gaya arsitekturnya yang memiliki gaya Ottoman sangat kontras dengan bangunan kantor dan hotel kontemporer di sekitarnya. 2. Masjid Sidna Ali Mosque, Herzliya. Secara mengejutkan terletak di tepi pantai salah satu lingkungan Yahudi paling bergengsi di Herzliya, di utara Tel Aviv, tetapi ketika pertama kali dibangun pada abad ke-11, daerah itu dikenal sebagai Desa Al-Haram. Masjid tersebut masih beroperasi hingga hari ini. Tidak hanya itu, masjid ini juga berfungsi sebagai sekolah agama, setelah bangunan yang ada diperbaiki beberapa kali dalam beberapa abad terakhir, terutama karena menara dihancurkan dalam pemboman WWI. 3. Masjid Ja'amah El-Bahar, sebuah masjid kecil yang terletak di sisi utara Taman Slope, di Seawall Promenade. Di sudut barat daya ada sebuah menara yang terdapat ruang muazin. Sebuah lukisan Belanda tahun 1675 menggambarkan sebuah masjid yang mengingatkan kita pada Masjid Ja'amah ini, tetapi data pasti kapan pembangunan masjid ini tidak diketahui. Pelaut Muslim sering melaksanakan ibadah sholat di masjid ini sebelum berangkat berlayar. Masjid ini direnovasi pada tahun 1997 dan tidak terbuka untuk pengunjung. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.